Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini kita ketemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Di hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021. Nah, di akhir bulan Januari, di bulan pertama di tahun 2021. Kemarin data ekonomi yang dirilis PDB, Produk Domestik Bruto, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto dari US, nah dari Amerika, dirilis cukup, ya bukan mengejutkan lagi sih ya, sebenarnya sudah diprediksi sama analis sih waktu itu, tadi malam, kemarin sudah diprediksi sama analis kalau PDB dari Amerika itu turun dari 33,4%, diprediksi 4%, dan ternyata sesuai dengan prediksi analis. Nah, hal ini membuat indeks dolar turun. Nah, tapi di tengah penurunan indeks dolar, di tengah data PDB, ternyata juga ada beberapa data ekonomi yang cukup membuat dolar kembali lagi naik. Nah, muncul lagi ke permukaan. Nah, itu membuat harga emas kemarin pergerakannya juga volatile kayak roller coaster, jadi naik turun habis 63 turun lagi ke level 40-an, 1840. Nah, seperti itu. Dan sore ini juga harga emas kembali lagi menanjak di atas level 1860-an. Tadi sekilas saya lihat sampai di 62 sih ya. 1862. Nah, untuk para trader yang malam hari ini barusan bergabung, selamat bergabung di Klik Meeting maupun di channel YouTube, di YouTube GK Invest Cabang Semarang. Selamat bergabung. Jangan lupa nanti ketika ada live trade Anda bisa request pasangan mata uang atau instrumen lah ya, instrumen keuangan. Anda bisa request entah itu forex, entah itu komoditas, atau indeks saham, atau CFD single stock yang ada di GK Invest. Oh ya, ini CFD kita ada 33 saham Amerika. Nah, itu bisa dimanfaatkan bagi para traders untuk trading atau untuk berinvestasi. Nah, kalau berinvestasi kan ada beberapa saham tuh yang harganya murah. Nah, itu bisa digunakan untuk investasi, sama kayak kita trading saham lokal lah ya, beli di harga, cari-cari saham yang harganya murah, kemudian prospek kedepannya oke, perusahaannya bagus. Nah, itu bisa digunakan untuk investasi. Tapi kalau misalnya ingin untuk trading seperti forex, ya bisa juga sih di CFD atau di saham, di CFD single stock di GK Invest juga bisa digunakan untuk trading, untuk transaksi seperti biasa. Ya seperti kita transaksi transaksi forex lah ya, seperti kita transaksi forex atau kita transaksi komoditas emas, perak, crude oil, nah seperti itu. Oke, untuk malam hari ini, hari Jumat tanggal 29 Januari, untuk data ekonomi nanti malam juga tidak kalah pentingnya. Jadi setidaknya kita harus melihat nilai aktual atau angka aktual data ekonomi tersebut, karena seperti kejadian semalam nih, harga emas juga, harga pound sterling juga naik turunnya juga lumayan tuh kan. Lumayan, cukup 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 banyak lah ya. Nah, untuk nanti malam jam 20.30 itu nanti akan dirilis personal income, kemudian ada jam 20.30, kemudian jam 22.00 ada pending home sales atau penjualan rumah tertunda. Itu diprediksi minggu kemarin, data bulan lalu minus 2,6%. Untuk minggu ini diprediksi minus 0,1%. Jadi analis menempatkan penguatan untuk USD atau membaiknya penjualan rumah ini. Nah, tapi kita nggak tahu aktualnya nanti jam 10 malam apakah memang benar-benar penguatan untuk US dollar atau justru sebaliknya. Nah, itu wajib disimak oleh para traders atau nasabah GK Invest Semarang. Nah, karena akan berpengaruh terhadap pergerakan instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest, entah itu forex, entah itu
komoditas, entah itu indeks saham atau kalau CFD enggak sih ya, CFD ya mungkin indeks saham lah ya, indeks saham khususnya saham-saham Amerika. Apa indeks saham Amerika? Dow Jones, S&P 500, kemudian ada Nasdaq seperti itu. Kemudian di jam 10 juga di saat yang bersamaan dirilis sentimen konsumen. Nah, itu juga data cukup penting karena termasuk kategori bintang 3 atau high impact. Jadi ini juga cukup membuat nilai aktualnya kalau selisihnya lumayan banyak sih ya akan berpengaruh banyak terhadap pergerakan indeks dolar. Nah, itu nanti jam 10 malam akan dirilis. Dari prediksinya masih sama. Bulan kemarin itu 79,2, untuk bulan ini diprediksi analis menempatkan sama di 79,2. Nah, tapi kita nggak tahu nih aktualnya apakah nanti benar-benar untuk sama seperti prediksi analis atau penguatan untuk indeks dolar atau pelemahan untuk indeks dolar. Nah, itu nanti wajib kita simak. Kemudian ada speech atau pidato dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika yang dari kabinet presiden terpilih Joe Biden. Itu nanti jam 11 malam dia akan memberikan testimoni untuk pertama kalinya sebagai Menteri Keuangan ya. Sebelumnya Janet Yellen ini kan Gubernur Bank Sentral Amerika atau Gubernur Bank Sentral The Fed periode 2014 sampai 2018. Nah, kemudian digantikan oleh Jeremy Powell sampai sekarang. Seperti itu. Untuk harga emas, ini harga emas lagi naik tinggi nih, 1865 menjulang tinggi. Jadi buyer tampaknya mulai mendominasi, tapi kita nggak tahu analisa secara teknikal. Nanti akan disampaikan oleh Hans Junior. Mas Yan nanti akan menyampaikan sejauh mana harga emas ini naik. Nah, karena malam hari ini kayaknya naiknya juga cukup lumayan. Kemarin 63 memang benar-benar jadi resisten cukup kuat dan hari ini sudah berhasil dilewati. Nah, tapi apakah akan bertahan di atas level 1863 atau dia akan kembali lagi turun ke 1840-an bahkan mungkin ke 1810. Nah, oke. Bagi Anda dipersiapkan alat tulisnya, kemudian dipersiapkan nanti kalau misalnya mau bertanya request untuk instrumen trading yang ada di MetaTrader, silahkan ketik kolom chat di Klik Meeting atau Anda bisa ketik di kolom chat di YouTube live streaming channel GK Invest. Oke para traders, kita langsung saja ke analisa teknikal karena harga emas ini juga bergerak terus nih. Nah, kita penasaran nih naiknya sampai di berapa nih? Apakah mencoba untuk tes psikologis di 1900 atau dia akan balik lagi kayak kemarin. Nah, kalau balik-balik itu kan lumayan kan bisa nambah-nambah saldo kan ya. Oke, kita langsung panggil Mas Han untuk memberikan analisa teknikal karena pergerakan instrumen di MetaTrader saat ini lagi bervolatil sekali menjelang US Open jam 7 malam. Silakan Anda persiapkan untuk alat tulis untuk mencatat dan untuk komentar atau mungkin mau request bisa ketik di kolom chat. Oke, kita langsung saja ke Mas Hans. Yes, halo semua, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali bersama saya Hans Junior. Terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya. Seperti biasa kita malam ini akan membedah market kembali, mengupdate kembali ya marketnya mau kemana. Itu kita bedah kembali setelah kemarin kita membedah apakah pemetaan semalam kemarin masih on the track atau sudah ada perubahan dalam struktur marketnya ya. Jadi kita nanti malam ini kembali kita akan bedah sambil saya siapin trading view-nya. Indeks dolar ya nanti ya kita bahas dulu seperti biasa di awal. Indeks dolar. Jadi ini nanti seperti biasa kita akan
disclaimer dulu bahwa ini adalah semua tujuannya hanya untuk edukasi, pemetaan, sharing pemetaan ya. Jadi apabila terjadi resiko baiknya, teman-teman atau Bapak Ibu sudah bisa, menangani atau, mempunyai, manajemen resiko tersendiri ya, begitu ya. Dan mungkin apabila belum apa ya, belum punya, manajemen resikonya, nanti bisa sharing-sharing bagaimana caranya, seperti apa, itu akan bantu ya, baik lewat, live trading ini atau bisa konsultasi langsung, menghubungi sales GKM Invest Semarang gitu ya. Nah, langsung saja kembali ke XAU USD, DXD dulu, XAU-nya udah naik nih. Nah ini XAU ya, XAU dulu lagi kenceng nih kayaknya nih, lagi kebetulan lagi oke. Sebenarnya masih on the track pemetaan kemarin, kan kemarin ada 2 skenario ya, mau naik atau mau turun memang. Cuman kan range-nya sudah di-breakout nih, sudah di-breakout di time frame H1, sudah, breakout segitiga ya, segitiga triangle ini. Dan kalau breakout segitiga ini tuh range XAU target naiknya sampai 1890 gitu ya sebenarnya, 1890 walaupun di 75 itu ada resisten ya, di 1875 ada resisten tapi, entah kenapa intuisinya mengatakan 90 WD intuisi. Artinya, ada SND ya di situ ya, ada SND. Nah, XAUUSD kemungkinan akan menuju 1890 target naiknya gitu. Nah itu saya kira di 1890 itu cukup kuat dan kemungkinan XAU akan kembali jatuh setelah menyentuh angka 1890 gitu ya. 90-an ya, bisa sampai 93 bisa, tapi ya kita, resistennya, ambil di angka 1890 gitu ya. Nah, untuk 1890 nanti di 1890 itu kita lihat polanya apakah akan rebound atau, lanjut arah naik gitu ya. Karena itu sebenarnya 1890 itu kunci dari, tren penurunan di XAU. Kalau udah di break naik kemungkinan besar, XAU ya udah akan kembali ke 19-an lagi ya, 1950 bisa ya, 1950, 60 lagi bisa gitu. Kuncinya di 1890 gitu kan. Kemarin kita sudah petakan dan, eee, untuk entry point-nya ini belum ada pullback sebenarnya, belum ada pullback. Tapi pullback-nya mungkin nggak sampai garis garis triangle-nya ini ya, mungkin nanti akan ada pullback sampai 1857 itu ada potensi ya, potensi sampai 1857. Itu kalau bagi teman-teman yang belum buy bisa buy limit di 185800 aja, 185800 ya. Tapi SL-nya nanti, cukup 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 jauh, 1858. Kalau SL-nya di bawah 1850 itu terlalu jauh. Mungkin pakai SL pendek, saya coba carikan di time frame lebih kecil ya. SL-nya pendek ya di 1854. Nah itu, boleh. Jadi, bagi teman-teman yang belum buy limit, XAU USD ya, bisa yang belum nge-buy ya, bisa buy limit di 185800, kemudian SL-nya di 185400, kemudian take profit-nya yang satu di 1875, yang dua di 1890. Itu untuk XAU USD. Karena sudah breakout segitiga ya, sudah breakout segitiga, ternyata breakout-nya breakout atas gitu. Nah, sebenarnya swing yang, left trade pekan kemarin saya, perkirakan XAU ke 1890 langsung, tapi ternyata di 1875 udah turun ya. Ternyata dia mau buat segitiga dulu, baru nanti lanjut naik lagi. Nah gitu ya, jadi sudah breakout segitiga dan kemungkinan besar swing-nya bukan langsung, akan menuju ke 1890 terminalnya gitu ya, yang confidence-nya ke 1890 untuk XAU USD. Kemudian coba kita pindah pair ke DXY dulu, tadi kebetulan langsung
di chartnya di chart XAU ya. Nah, DXY ini pattern naiknya itu ternyata weak ya, weak. Jadi nggak ada trend collapse dan resisten di 90.947 ini nggak di breakout ya. Jadi kemungkinan besar sih ada potensi juga untuk DXY bisa turun terus melanjutkan penurunan gitu ya. A B C 1 2 3 A B C D E. Walaupun masih ada potensi naik. Nah, ini jadi gini. Nanti untuk DXY di sini. Nah, di sini baru nanti kemungkinan habis itu turun bisa, atau skenario pertamanya langsung turun terus bisa, gitu ya. Jadi DXY atau indeks dolar kan kita kemarin-kemarin bagi yang teman-teman yang belum lihat mungkin bisa lihat di live trade pekan-pekan kemarin dari bulan-bulan kemarin kita sudah selalu mengatakan DXY trennya turun, DXY trennya turun, jangka panjangnya turun gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar akan melanjutkan kembali penurunan. Ada potensi bisa langsung turun atau di SND ini nanti di 90.219 ini itu DXY akan rebound juga bisa kembali menguat. Sebenarnya trading gampang ya, tinggal amatin per SND-nya aja gitu ya. Amatin per SND-nya. SND terus resisten supportnya di mana itu kita amati. Nah, tinggal nanti kita ikutin trennya, tren major besarnya kemana gitu ya. Nah, itu untuk euro. Jadi kalau misalnya DXY sudah melanjutkan penurunan ya kemungkinan besar tahun ini juga akan turun terus gitu sampai 2021 berakhir ya. Sebenarnya pun untuk euro juga dari pemetaan kita 1 bulan 2 bulan lalu tuh trennya majornya adalah naik terus ya, naik terus. Penurunannya hanya istirahat-istirahat. Nah, gitu. Jadi kemungkinan besar nih juga udah apa ya? Akan melanjutkan kenaikan juga, ada potensi ya, ada potensi melanjutkan kenaikan. Nah, kalau mau simpel, kita coba pakai garis trend. Nah, ini. Kalau garis trendnya ini di breakout untuk euro, nah itu udah kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikan ya, tapi terminal terdekatnya di 1.22161. Sebenarnya masih mengikuti ini ya, masih mengikuti pemetaan kita dari kemarin di channel Sustainable Growth juga selalu kita update ya, up to date tentang pemetaan dari Euro USD, XAU USD, Pound Sterling, kemudian DXY atau indeks dolar itu selalu kita update dan belum keluar dari jalur ya istilahnya gitu, belum keluar dari jalur. Memang tapi di channel pun kita selalu terbuka ada potensi-potensinya seperti apa. Tinggal nanti teman-teman atau Bapak Ibu secara bijak menyikapi potensi-potensi arah yang akan terjadi gitu ya. Nah, untuk Euro USD sebenarnya juga bisa buy limit sebenarnya, bisa buy limit. Di 1.21173 ya. Long position. 1.21173. Track SL-nya di 1.20921. Kemudian take profitnya di 1.22161. Itu. Nah, itu untuk Euro USD seperti itu. Sebenarnya ya tadi masih jangka panjangnya euro naik gitu ya. Walaupun ini belum, apakah kita lihat penurunannya ini sudah selesai belum? Nah, itu nanti kita amati
daily per daily-nya gitu ya, per harinya. Jadi sebenarnya trading tuh paling enak ngikutin arah jangka panjangnya ya, kalau lagi turun gitu boleh sell tapi, pendek-pendek ya, buat harian aja gitu, buat harian. Tapi kalau pas begitu ngikutin swing jangka panjangnya, paling enak sebenarnya di-hold karena teman-teman atau Bapak Ibu tuh trading-nya, nyantai ya jangka panjang gitu ya, jangka panjang. Asalkan memang mengerti area-area batasannya itu berani kok di-hold gitu kan. Masa, begitu kita floating minus berani locking panjang tapi begitu profit kita nggak berani, panjang ya. Kecuali kita main harian, nah kalau main harian memang, itu memang ya cari 10 poin, 20 poin gitu ada caranya juga tersendiri gitu ya. Itu juga, bagus juga buat, ngumpulin duit harian gitu ya, duit harian. Duit harian pun kalau dikumpulin juga banyak gitu. Kalau saya lebih milih dua-duanya dipakai. Jadi ada akun tersendiri buat harian, ada akun tersendiri buat, investasi jangka panjang gitu ya, 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan gitu kan. Lebih nyantai gitu ya. Nah, jadi memang trading itu ada banyak ini ya teman-teman, ada banyak, trade plan atau strategi. Jadi, buat harian, kemudian buat mingguan, ada buat bulanan juga ada, buat jangka panjang ya. Jadi kalau yang buat harian ya WD-nya harian, enak sebenarnya WD harian gitu kan. Nah kalau buat mingguan ya WD-nya mingguan, buat bulanan WD-nya bulanan atau, long term gitu ya. Nah itu ada tekniknya masing-masing, nanti bisa mungkin dibahas ya kapan-kapan, mungkin sama Pak Rudi juga boleh. Nah itu, Pak Rudi kan juga, menguasai teknik-teknik scalping juga. Nah itu lebih cocok yang buat harian tuh sebenarnya scalping. Mungkin di YouTube-nya GK Invest ada ya, Pak, ya? Teknik scalping tuh ada, Pak Rudi pernah ngisi teknik scalping, tuh, cocok buat yang mau trading harian 10 poin, itu sebenarnya, very worthy ya, worthy banget buat, konsistensi. Nah nanti baru yang main swing itu yang mingguan atau bulanan withdraw-nya gitu ya. Kan withdraw setiap hari enak gitu ya. Nah kemudian, kita coba ke ini untuk euro, untuk euro pun juga sebenarnya teknik harian sangat mudah juga. Kemarin, sempat kita buka buat nasabah GK Invest Semarang caranya gimana untuk apa namanya, trade plan buat euro, cari 10 poin sampai 20 poin setiap harinya gitu ya. Jadi memang, euro sebenarnya paling enak buat trading harian gitu. XAU pun sebenarnya juga enak, tapi ya budgetnya istilahnya marginnya harus lebih tinggi daripada euro gitu. Kemudian kita coba ke pound sterling USD. Nah, pound sterlingnya mantap jawara. Hei. Kemungkinan besar udah ini ya, diksinya kemungkinan besar udah akan melanjutkan penurunan ya kalau dilihat dari pound sterlingnya tuh, target naiknya sampai 1.38454. Nah ini tadi, at the moment kita dapat entry posisi sebenarnya, nggak dapat entry posisi karena, 3 jam lalu ya, itu baru sebenarnya lebih enak tadi kita buy di sini di support di 1.36541 ini, gitu. Tapi ya, just information aja buat pound sterling pemetaannya masih kemungkinan akan breakout ini ya, 1.37445 akan breakout itu kemudian dia akan melanjutkan kenaikan sampai 1.38454 karena majornya, sama seperti euro, pound sterling masih akan naik gitu ya, arah anginnya masih naik gitu, masih akan naik dan, euro juga naik, kemudian kalau XAU itu sebenarnya 50-50, masih ada potensi beberapa, tergantung nanti kuncinya di 1890 untuk, case XAU USD gitu ya, apakah 1890 itu berhasil di breakout naik atau harga rebound gitu ya, kalau turun mantul turun, nah itu
range pemetaannya XAU potensinya bisa juga turun jauh lagi gitu ya, kalau 1890 tidak berhasil di breakout. Begitu ya, itu pound sterling juga ini tadi naik targetnya. Nah, tapi hati-hati di sini ada supply and demand, ada resisten ya istilahnya ya. Nah, itu apakah resisten di area ini akan di breakout naik atau mantul turun? Nah, itu sebenarnya wait and see kalau mau bijak. Tapi untuk trader agresif pun it's okay, kita berpikiran bahwa ini akan break dan sampai 1.38454. Nah, gitu ya. Karena memang apa ya, kalau dihitung wave-nya A B C D E A B C D 4 5 kemungkinan akan akhir di yang sore tadi ya. Nah, kemungkinan SND yang atas ini akan di break dan pound sterling akan naik ke area resisten atasnya lagi di 1.38454. Gitu deh untuk pound sterling. Jadi pound sterling masih naik arah mata anginnya. Ya paling enak trading ngikutin arah mata anginnya. Wah, kalau GBP/JPY sudah TP. Sudah TP ternyata. Wow, naiknya gila ya GBP/JPY. Kemungkinan sampai 1.144.157 kalau GBP/JPY-nya. Ini udah terlalu tinggi ya kalau untuk pound sterlingnya udah terlalu tinggi untuk apa namanya, di buy sudah terlalu tinggi. Jadi kita itu ya coba yang pair line aja karena ini udah terlalu tinggi gitu. Kemungkinan kita coba lihat di WTI crude oil-nya. Nah, crude oil ini enak buat buy karena ada di SN di bawah ya, ada di SN di bawah. Itu sudah ada candle pattern naik juga ini. Apa ya ini namanya? Konfirmasi naik, engulf naik. Nah, ini bisa di buy. Buy now it's okay untuk US oil atau WTI. Itu target profitnya ada di 53.73. Buy now profitnya ada 53.73 ya untuk US oil. Gitu. Apa namanya? Karena masih di range area sideways ini ya. A, B, C, nanti D, terus kemudian E, baru nanti akan melanjutkan kenaikan. Gitu, paling asik di area range area sideways ini ya. Range area sideways. Juga kita lihat di IHSG untuk membandingkan apakah saham masih aman untuk saat ini kita beli gitu ya. Kalau nggak aman kan kita harus memilih produk investasi lain, produk investasi lain. Nah, untuk IHSG-nya itu tadi kemungkinan besar akan turun ya, turun jauh dari, dan kemungkinan akan breakout lebih bawah lagi dari ininya, apa namanya, penurunan terbawah kemarin saat corona itu bisa di breakout lebih bawah lagi. Jadi hati-hati buat teman-teman yang apa namanya, yang berdagang di saham ya, berinvestasi di saham. Ini secara teknikal saja itu kemungkinan bisa ada potensi breakout area bawahnya lagi gitu untuk IHSG. Jadi hati-hati dan lebih baik ngumpulin dananya dulu, di-save dulu di produk yang lebih bisa di-liquid dan menguntungkan. Misalnya coba kita cari kalau di GK Invest kan kita bisa sell ya sahamnya. Jadi coba di Netflix atau Google deh. Netflix kemarin udah kena TP. Google.
Nah, ini Google bisa sell now it's okay ya, sell now it's okay. Sell now it's okay, target take profitnya ada di 1663. Google sell now it's okay, target profitnya ada di 1663. Gitu. Jadi ini bisa dibiarin sampai sekitar seminggu ya. Sampai seminggu itu teman-teman kayak tradingnya itu nyantai harian gitu kan, nggak perlu trading, maksudnya tradingnya itu mingguan, mingguan, nggak perlu setiap hari kita trading, dibiarin aja, teman-teman bisa sell, kemudian pakai SL ya, SL di 1945, kemudian take profitnya ada di 1,663 untuk Google, 1663,83. Nanti malam pasarnya baru buka untuk saham CFD di Google, di GK Invest ada, teman-teman bisa masuk sekitar jam 10, jam 11-an ya. Itu sell Google, langsung sell Google aja, target take profitnya ada di 1,663. Itu kemungkinan seminggu lagi baru akan nyampe ya, seminggu lagi baru akan nyampe. Kalau misalnya kena take profit itu range-nya sekitar 197 kali 10. Berarti sekitar $1.900. Kalau misalnya kena take profit ya. Tapi sih dari analisa teknikal kita, Google masih ngikutin wave ini ya. Jadi kemungkinan besar kena take profit ya. Investasi seminggu atau sebulan, teman-teman bisa sell. Itu nanti malam ya. Begitu untuk Google itu bisa dibuat investasi. Kemudian kita coba apa ya? Lihat lagi di XAU-nya. Nah, XAU nih lagi naik. Sudah di 64 ya. 64 tadi sudah sempat 65. Nah, and very confidence memang SAU akan ke 1890 ya. Kenaikannya akan sampai 1890. Jadi walaupun ini belum apa ya, belum breakout resistennya misalnya ada di 1868, kemudian ada di 18 mana nih 75, tapi secara swing kemungkinan besar akan sampai 1890 gitu untuk XAU USD-nya. Tadi kalau belum sempat buy limit, tadi kita sudah kasih poin buy limitnya ya. Sudah sampai apa? Sudah pasang poin buy limitnya di 1857. Gitu ya untuk XAU USD. Kemudian kita kemana lagi? Kita coba pair apa ya Pak? Ada saran nggak Pak? USD-Yen. USD-Yen. USD-Yen rebound ya, rebound dari resisten kita. Mantul turun di 104,846. Ya kemungkinan dia akan kembali ngetes 104,638 ya. Kemudian kalau di breakout turun lagi 104,484 atau bisa balik ke sini 104,266 gitu ya untuk USD Yen. Nah iya benar, jadi untuk USD Yen akan balik ke 104,266. Jadi dia akan pullback sebentar ya, pullback sebentar. Kalau breakout di 104,638. Itu.
Itu short termnya seperti itu. Untuk entry point-nya, oh ini untuk entry point-nya belum breakout sini, malah bahaya. Memang harus break 104,638 dulu ya, baru USD-Yen akan turun sampai 104,266. Kalau belum breakout, belum ada pola konfirmasi sell, istilahnya gitu untuk USD-Yen. Jadi lebih baik, lebih bijaksana itu teman-teman trading itu ngikutin apa namanya polanya dulu, konfirmasinya dulu. Nah, untuk USD-Yen itu harus breakout dulu sampai breakout angka 104,638 ya. Itu. Nah, nanti kalau udah breakout, nah itu teman-teman bisa sell aja. Sell, kemudian take profitnya di 104,266. Dan jangan lupa analisa dari kita jangan langsung diambil semua, pilih salah satu aja. Karena ini disclaimer on bahwa ini tujuannya hanya untuk edukasi. Nah, kalau misalnya kena resiko kan nggak terlalu banyak. Kalau dipilihnya mungkin satu aja, bahkan ya satu aja. Yang terbaik buat teman-teman kira-kira satu atau dua lah, itu bisa diambil gitu ya, bisa diambil. Sama-sama XAU kemungkinan besar confidence ke 1890, kemudian USDN apabila break 104,638 akan ke 104,266. Begitu ya untuk USDN. Kemudian kita kemana lagi? CFD tadi sudah sempat kita bahas. PFP. Fisher coba ya, Fisher. Wah, Fisher nih kayaknya no hope nih. Tuh turun terus nih. Mending nggak usah dibahas lah saham Fisher nih. No hope. Jangan beli Fisher. Walaupun corona ini lagi crowded banget, lagi naik lagi kasusnya, tapi saham Fisher entah kenapa tidak naik-naik gitu ya. Padahal saham Fisher ini yang katanya digadang-gadang vaksinnya itu dia yang menginisiasi ya. Jadi kemungkinan. Tapi biasanya kalau saham itu efeknya setelah setengah tahun ya, setengah tahun atau 1 tahun setelahnya gitu ya. Jadi nggak langsung. Kemungkinan eh ya nanti tengah tahun kita lihat titik buy-nya Fisher di mana istilahnya gitu. Kalau mau nge-buy, kalau mau nge-sell saya belum sarankan. Kalau mau nge-buy nanti kita cari titiknya nanti ya, jangan sekarang. Ini kayaknya lagi nggak terlalu, sentimennya nggak terlalu kuat terhadap apa namanya saham di Fisher gitu. Di klik meeting mau tanya Mas analisa untuk GBP JPY dan AUR JPY. GBP JPY, oh iya, terima kasih telah bertanya kepada Pak Ferdian. Kemudian GBP JPY tadi kita udah buka itu sampai 144,157 itu target terdekatnya kenaikannya. Jadi apa namanya? Masih akan naik ya, masih akan naik sampai 144,157 karena ini di breakout semua resistennya. Resistennya di breakout semua. Walaupun ini adalah kompresi ya, kompresi itu rawan turun. Kemungkinan turunnya nanti di angka 144,157 atau nanti bisa sampai 148,391 ya. Jadi nanti tergantung apa namanya. Kalau melihat dari ponselingnya sih masih naik, masih naik. Ya potensi sampai 148 ada, 148. Tapi itu kan jauh sekali.
Jadi sementara sampai 144,157 dulu untuk pound sterling yen target terdekatnya. Itu ya Pak Ferdian. Karena majornya mengikuti pound sterling masih arahnya naik. Kemudian kita coba euro JPY. Udah lama tak analisa ini pair. Euro JPY juga masih range-nya masih naik, sama euronya kan juga naik ya. Euro, pound sterling masih naik. Sepertinya ini mengikuti ya, mengikuti. Jadi ini kalau pattern tuh kayak pattern cup gitu kan. Nah ini ganggangnya, kemudian dia akan melanjutkan kenaikan gitu. Target naiknya yang harus diukur nih. Yang terdekat di 127,914 untuk euro yen. Jadi masih naik ya. Nah ini ampatnya sampai 127,914. Itu yang terdekatnya, sampai situ dulu. Jadi ini kayak ganggangnya gitu ya, ganggangnya. Nah ini pola cupnya di sini, ini cup. Naiknya sampai 127,914. Nah ini sedang membentuk candle momentum. Sedang membentuk candle momentum, nanti mungkin bisa buy limit nih teman-teman. Dapat poin buy limit ternyata. Ini agak long term ya, agak medium term ya TP-nya. Main swing-swing. Nah, kalau mau main harian nanti silakan pakai metode scalping. Tapi kalau mau kita swing itu bisa buy limit di 126,853, kemudian SL-nya di 126,716, taking profitnya ada di 127,906. Itu agak lumayan medium term ya. Swingnya mungkin bisa sampai akhir pekan, bukan akhir pekan depan sih, pertengahan minggu depan. Nah itu bisa nyampe kok, itu cuma H4 kan. Jadi pertengahan minggu depan atau akhir pekan depan nyampe itu. Jadi buy limit set SL aja, itu SL-nya pendek kan. Nah kemudian TP-nya di 127,206. Untuk analisa crude oil gimana ini Mas? Tadi kita coba buka kembali crude oil-nya. Nah, crude oil itu tadi kita buy ya. Belum ditulis. Crude oil kita buy now. Buy now, kemudian take profitnya di 53,72. 53,72. Jadi ini masih sejenis sideways saja. Jadi kalau mau buy it's okay. Jadi kemarin kita live trade, kemarin sell, kemudian sekarang kita buy. Buy-nya di target TP-nya 53,70 lah sekitaran itu ya. Untuk WTI crude oil. Jadi kurang lebih seperti itu untuk crude oil-nya ya Pak Syekh Moh Alim. Terima kasih telah bertanya. Oke. Monggo teman-teman silakan bertanya. Yes, terima kasih kembali untuk Pak Ferdian. Kemudian kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Pak Rudi kali ya. Target XAU naik sampai berapa Pak? Dari Eli Agusyanto. Terima kasih telah bertanya. XAU naiknya sampai 1890. Mantap.
targetnya ya, targetnya naik sampai 18.90. Gitu deh, Pak siapa tadi? Pak Elia Agusyanto. Terima kasih telah bertanya. XAUN USD naik sampai 18.90. Gitu. Apabila tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Rudi ya. EU buy limitnya nggak kena karena memang naiknya udah pada kencang-kencang ya ini. Wah, gila kali. Naiknya udah pada kencang-kencang, kita buy limitnya belum kejemput karena memang sebenarnya marketnya tadi mulai bergerak, kebetulan yang hari ini itu di pasar Eropa tadi ya. Jadi di akhir pasar Eropa tadi di sore itu udah mulai rally semua. Kita ketinggalan momen untuk live tradingnya. XAU apalagi udah terbang tinggi banget sampai 18.90 untuk XAU USD. Oke, gitu aja. Terima kasih telah bertanya, terima kasih telah menyaksikan live trading malam ini. Semoga trading teman-teman bisa sustain. Sampai jumpa pekan depan. Saya kembalikan kepada Pak Rudi Oktavianto. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hans yang tadi sudah memberikan pemaparan analisa teknikal melalui pemetaan, kemudian ada supply and demand, ada pattern juga, kemudian macam-macam lah ya. Yang jelas, sekali lagi disclaimer, untuk live trade kita malam hari ini, disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Kita hanya memberikan edukasi, pemaparan, kemudian tetap memperhatikan money management, risk management tetap Anda perhatikan. Jangan terus ugal-ugalan lah ya dalam mengambil lotnya cukup besar sekali, modal juga nggak diperhatikan. Nah itu jangan seperti itu. Jadi paling tidak harus dipikirkan untuk kedepannya. Jadi masih ada sisa modal kalau misalnya mungkin Anda dalam menganalisa mungkin kena stop loss, nah masih ada besok hari untuk bisa transaksi lagi, siapa tahu untuk bisa mengembalikan loss yang kemarin, mungkin mengurangi equity karena kena stop loss. Nah, seperti itu. Oke, untuk malam hari ini harga terus nih sampai di 1868. Nah, tadi untuk analisa teknikal yang sampaikan Mas Han tadi di kisaran 1890-an sih ya, sampai 1890-an. Tapi nanti malam ada data ekonomi, nah itu akan menguji pergerakan XAU-USD atau pergerakan emas nanti jam 20.30, kemudian jam 22.00 waktu Indonesia Barat itu juga ada data ekonomi yang cukup penting. Kategori medium sama high impact, dan itu kalau menurut saya sih kalau nanti selisihnya lumayan banyak ya akan berpengaruh terhadap US dollar. Tapi kalau mungkin selisihnya sedikit, nah itu mungkin ya pengaruhnya ya nggak begitu banyak sih, tapi ya tetap menggerakkan harga emas juga. Nah, intinya di situ. Jadi tetap bermain safety untuk transaksi, diperhatikan money management, dan sekali lagi kita disclaimer. Baik, untuk yang sudah bertanya, saya ucapkan terima kasih. Ada Syekh Moh Alim, kemudian yang di YouTube ada siapa nih? Ada Elia ya, ada Elia Agus Suyanto yang tadi sudah tanya mengenai ekstrahunan. Baik, untuk malam hari ini saya rasa cukup untuk acara live stream kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap bijak di dalam bertransaksi, tetap bijak di dalam mengambil jumlah lot, kemudian modal juga diperhatikan, menyesuaikan modal untuk pengambilan jumlah lot supaya nggak terlalu tidak terlalu besar, karena kata orang bisnis ini high risk high return. Jadi keuntungan bisa tinggi, kerugian juga tinggi. Tapi kerugian bisa kita batasi dengan adanya fasilitas stop loss dan pemahaman mengenai risk management. Itu cukup penting sekali. Baik, saya rasa cukup. Saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Semarang. Mohon pamit. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan untuk acara live trade. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Kondisi saat ini lagi musim hujan, kadang panas, kadang mendung. Nah itu tetap jaga kondisi kesehatan. Kemudian pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah itu cukup penting sekali. Dan kita mematuhi
protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Baik, semoga transaksi kita semuanya selalu dimudahkan di dalam mencari profit. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.